Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Alhamdulillah turnamen catur online yang digelar Legenda Catur Dunia setiap akhir pekan kawan, battle pos ronda kembali sukses. Untuk seri ketiga tadi malam pesertanya semakin bertambah setiap serinya kawan. Tadi malam diikuti 70 pemain lebih. Alhamdulillah harapan admin minggu depan bisa mencapai 100 peserta lebih. Karena untuk seri minggu depan kawan hadiahnya naik bertambah. Jika setiap seri kita sediakan 50.000 bagi pemenang, posisi 2-3 mendapatkan 25.000 kawan. Di seri keempat nanti kita akan tingkatkan hadiahnya. Pemenangnya 100.000 kawan, posisi kedua 50.000 dan posisi ketiga 25.000 untuk seri keempat minggu depan. Sekali lagi selamat buat para pemenang seri ketiga. Cukup ketat kawan, untuk seri ketiga tadi malam ada 5 pemain dengan memperoleh 8 poin yang sama sampai akhir turnamen, 8 poin kawan. Yang ada pembeda di sini, ada 2 akun yang menjadi pembeda, yaitu Sailatif dan Baby Moon. Dia hanya bermain 10 game saja kawan. Babak pertama dia melewatkannya. Nggak tahu alasannya kenapa, apakah telah daftar atau nggak tahu kalau sudah start turnamennya. Dan masih dicek oleh chess.com apakah ada indikasi unfair play atau kecurangan, masih diselidiki chess.com. Ya kita butuhkan 2-3 hari ya untuk memverifikasi apakah ada pemain-pemain yang curang. Cuma ada indikasi mencurigakan kawan dari salah satu akun, yaitu posisi kedua dari Sailatif ini. Setelah saya cek ya, selain dia bermain di turnamen ini, saat jeda menunggu babak berikutnya ada beberapa game yang admin curigai dia bermain dengan pemain-pemain yang lain. Harapan admin ke depan ya, kalian fokus di turnamen ini. Menunggu babak berikutnya, kalian jangan main dengan pemain yang lain. Kalau admin tahu seperti itu lagi, kalian akan saya diskualifikasi. Nggak saya catat sebagai pemenang ya. Untuk Sailatif, kita masih pelajari gamenya. Untuk Kusairi, saya rasa gamenya masih cukup normal di langkah-langkah manusia kawan. Tidak ada kecurigaan yang terlalu berarti. Kusairi ini memetik 8 kemenangan, 3 kali kalah. Sedangkan Sailatif ini kalah 2 game dan 8 kali menang. Begitu juga dengan Baby Moon. Anissa kemarin sudah kita cover ya gamenya. Bagus permainannya di akhir turnamen, menempati posisi keempat kawan. 3 kali kalah juga. Ya, semua beda tie breaks di sini kawan. Oke, sekali lagi selamat buat Kusairi yang memenangkan seri ketiga ini, diikuti Sailatif dan Baby Moon. Semua peserta atau pemenang ini sudah admin hubungi lewat message ya. Sudah admin minta nomor teleponnya. Sebagian sudah jawab, sebagian lagi kita akan tunggu kawan. Sekali lagi saya ingatkan bagi para peserta turnamen, fokus di game turnamen. Jangan main dengan pemain yang lain saat turnamen berlangsung. Kemarin sempat kita curigai ya, kok dia main sama pemain yang lain sambil menunggu pairing. Ya harapan admin untuk seri keempat, hal itu jangan terjadi lagi. Kalau enggak, terpaksa admin akan diskualifikasi. Dan untuk video kali ini kita akan cover satu game yang terjadi di turnamen tadi malam. Terutama dari 2 pemenang ini kawan, Kusairi dan Sailatif sempat bertemu pada babak ke-10. Dan ada momen-momen lucu kawan yang tertangkap lewat streaming tadi malam. Nanti akan saya jadikan shot. Ada momen-momen blunder, momen-momen menang jadi kalah. Nanti saya akan jadikan shot. Oke, kita ke papan analisis dari permainannya Sailatif versus Kusairi. Kusairi pemenang di seri ketiga, Sailatif sebagai runner-up-nya. Saya nggak pakai game review ya, langsung saja papan kosongan seperti ini. Jadi nanti tidak ada klasifikasi, tanda tanya, tanda blunder, atau brilian kawan. Oke, Sailatif pegang putih mengawali dengan pion D4. Di sini kita dapat permainan London System kawan dari Sailatif, gajah F4, pion D5, pion E3, pion C5. Ya, langkah hafalan sepertinya Kusairi tahu betul cara melawan London System dengan pion C5 langsung. Ada pion C3, kuda F6, setelah kuda F3, kuda C6 kawan. Di sini langkah utamanya settingannya adalah kuda BD2. Tapi Sailatif keluarkan gajah ke B5 untuk pin kuda di sini kawan. Apakah diikuti dengan kuda E5
Ya, pemikiran seperti ini cukup simpel ya bagi para pemula. Saya rasa juga nggak ada hal yang aneh pada langkah sailatif ini kawan di tahap pembukaan. Tapi kalau kalian ingin tahu settingan tahap pembukaan London System bagi putih kuda BD2 yang paling banyak dimainkan oleh putih di posisi ini. Saja hitam keluarkan gajah D6, gajah tarik mundur G3, hitam rokade, diikuti dengan pengembangan gajah D3, persiapan juga rokade. Hitam bisa melanjutkan dengan pion B6-nya untuk perkuat posisi rantai pion, juga berikan akses bagi gajah kalau ingin keluar nanti ke depan petak B7. Nah, menteri biasanya diangkat naik ke petak E2, gajah B7, dan putih juga akan menahan, tidak akan rokade. Biasanya ya bisa kalian rokade, tapi kebanyakan juga keluarkan benteng D1. Kuda E7 baru rokade kawan, dilanjutkan oleh putih. Oke, itulah settingan umumnya di permainan London System di posisi ini melanjutkan pengembangan kuda BD2. Tapi sailatif memilih dengan gajah G5-nya. Ada kuda H5 serang gajah. Nah, speknya gajah G5, gajah E5 kawan. Memilih gajah G3 langsung dicaplok oleh kuda. Ya, dia memilih langkah seperti ini untuk membuka lajur hanya. Dan Kusairi memainkan pion H6-nya. Ini langkah manusiawi juga untuk menghindari tekanan di lajur H dan kontrol juga petak G5. Tapi gajah D7 juga bagus kawan dikeluarkan, atau menteri ini juga langsung keluar, merupakan opsi yang lebih kuat gajah D6. Toh juga sementara nggak ada urgensi bermain dengan pion H6, masih ada benteng, nanti rokade pun raja masih bisa mengawalnya. Oke, dengan pion H6 dipilih oleh Kusairi. Sailatif langsung menekan kuda C6 dengan kuda E5. Bisa dengan gajah D7, tapi Kusairi keluarkan menteri B6, sekaligus menyerang gajah. Ada menteri A4, di sini gajah D7, berikan backup pada kuda C6-nya. Kuda caplok gajah D7, raja ambil, berikutnya melanjutkan pengembangan kuda D2, sailatif. Kusairi tantang dengan pion A6, terjadi jual beli gajah sikat kuda C6, ambil balik dengan menteri, menantang pertukaran. Dan ada opsi untuk tarik mundur, nggak melakukan pertukaran merupakan opsi pilihan engine. Tapi sailatif sebagai manusia simpel saja mengajak permainan endgame battle, merasa dengan kuda dia luas nanti pergerakannya bisa mengalahkan gajah. Itulah mungkin pemikiran sailatif di posisi ini. Untuk kontrol waktu seperti yang kalian lihat ya, mereka bermain sat-set. Ya, terlihat Kusairi bermain dengan incrementnya saja, artinya sat-set. Dia tahu betul kawan di tahap pembukaan apa yang dia lakukan. Nah, pion ambil balik kawan. Ada pion pukul pion, gajah ambil balik. Di sini ada pion B4, gajah mundur, diikuti dengan pion A4. Nah, opsi terbaik tadi dengan kuda B3. Dengan pion A4, masalahnya ada pion A5 dan sebaiknya langsung diterima. Tapi sailatif memilih dorong maju pion B5-nya. Pion pukul pion, ambil balik menjadikan dua pion ini bebas kawan. Tapi yang kuat siapa? Yang kuat hitam di sini. Pion di lajur atau sisi papan ini paling kuat. Kemudian benteng HB8. Benteng HC8 yang kuat menekan pion ini kawan. Menekan pion ini. Ya kalau didorong caplok oleh pionnya, kalian untung pion kawan. Kalau di backup dengan benteng, nah pion ini sangat leluasa kawan. Sangat leluasa. Bisa didorong juga. Ataupun juga tambahan ya. Untuk serangan pada pion ini, coba lihat. Kalau ada kuda baru dorong kawan. Ini sangat-sangat kuat pion di lajur A ini. Tapi tadi Kusairi kita lihat bermain dengan bentengnya digeser ke lajur B. Manusiawi langsung mengincar pion di peta atau di lajur B ini. Kemudian benteng B1. Langkah manusiawi untuk menjaga pion. Tapi engine menyarankan benteng ini diangkat. Ya kita sebagai manusia pertahankan materi. Benteng B1. Kemudian gajah E5. Tekan pion di sini. Ada pion dorong. Pion pukul blunder. Blunder kawan. Yang kuat sudah saatnya pion ini didorong karena diagonal ini terbuka. Coba lihat kawan, coba lihat sangat menjanjikan pion di lajur A. Tapi merasa ditantang, apa salahnya juga ambil pion? Ya ternyata salah karena memberikan tempat bagi kuda tempo ancam gajah. Gajah C3 cek. Raja E2, bentengnya sudah terkoneksi, siap dikeluarkan juga benteng di lajur H ini. Ada gajah B4. Untuk blokade ya dukungan. Tapi benteng HD1 cek.
Tempo keluar kawan sebelum amankan pion. Raja geser, pion dorong, aman sementara pion di lajur B. Benteng B7. Ada benteng D3. Benteng AB8. Benteng BD1. Di sini gajah C5. Melepaskan pion kawan, sama-sama ingin diadu pionnya, diambil. Benteng yang ambil pion B6. Ada benteng C1 serang gajah. Benteng B2 cek terlebih dahulu, raja F3, ada gajah D6. Blunder ya, seperti yang kalian lihat kawan, blunder. Ya langkah terbaiknya mempertahankan gajah dari serangan benteng dengan benteng B5. Sekaligus juga menyerang kuda. Masalahnya gajah mundur ini kawan, ada garbuan dari kuda skak, benteng jatuh. Putih menang kualitas skak, benteng yang ambil kuda. Ya jelas ya, karena posisi gajah dalam posisi kena pin. Benteng A1, awas, ada tusukan kawan, tapi Kuseri tidak melihat itu. Dia bermain cepat, kawan masih punya 2 menit 35 detik. Sedangkan Syed Latif tersisa 1 menit. Akibat terlalu terburu-buru, blunder hitam. Kuseri blunder lagi. Setelah blunder garbuan, sekarang blunder perwira penuh. Ada benteng A6 kawan. Raja geser, benteng A caplok gajah D6. Blunder dalam posisi yang kalah. Kontrol waktu masih banyak, tapi percuma. Kalah materi kawan. Ada benteng D7, pion H5. Benteng dobling terlebih dahulu, santai, pion ini bisa diambil nanti. Pion pukul skak, raja ambil, ada benteng skak, pion F4, pion pukul, benteng ambil, pion F7. Cantik dari Syed Latif. Tempo juga coba rebut pion ini menggunakan benteng nanti, jadi nggak ada kesempatan. Pion E5. Raja E5, benteng ambil, pion F4 menantang pertukaran, ditahan. Menyerang pion-pion dorong maju G3, ada benteng B3 serang pion, raja F3 masih belum mau menyerah kawan. Kita nikmati langkah-langkah terakhir dari kedua pemain, dan Kuseri masih ngeyel. Banyak sekali pemain yang ngeyel tadi malam kawan, tapi ada imbas positifnya seperti permainan Mang Sam. Dia bermodalkan raja kuda, lawannya menteri benteng. Tapi dengan ilmu ngeyelnya kawan, membuat lawannya kepleset. Blunder menteri, kehilangan menteri, akhirnya permainan berakhir remis. Ada juga, ya banyaklah momen, nanti akan saya jadikan video shot ya, untuk momen-momen lucu yang tertangkap kemarin kawan. Nah, di posisi ini di langkah ke-56, Kuseri akhirnya menyerah. Ya nggak mungkin lagi ya, melawan 2 benteng, masih punya 2 pion kawan. Oke, itulah salah satu game dari para pemenang yang keduanya sempat bertemu di babak ke-10 turnamen Battle Post Ronda seri ketiga tadi malam. Sekali lagi untuk seri keempat minggu depan kawan, hadiahnya kami tingkatkan menjadi 100.000 buat pemenang, runner up 50.000, dan posisi 3 mendapatkan 25.000. Bagi kawan-kawan yang belum pernah mencicipi turnamen Battle Post Ronda ini, seperti biasa kalian bisa gabung ke grup yang admin buat. Nanti pengumuman jadwal turnamennya akan tertampang di grup itu kawan. Kalian bisa langsung join juga. Nanti di turnamen itu, saat turnamen akan berlangsung, kalian nanti akan dapat notifikasi turnamen akan segera berlangsung dari chess.com. Sekali lagi selamat buat para pemenang, dan kita akan bertemu di video dan turnamen-turnamen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.